kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setianya sempurna atas kehidupan kita. Amin saudara. Dia sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Shalom. Saya menyapa kita anak-anak youth, khususnya Agape Grace Family, dimanapun saudara berada hari ini, dimanapun teman-teman berada hari ini. Saya percaya kita dalam keadaan baik-baik saja, kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat, ya. Energi kita sebagai anak muda pasti tetap penuh sampai hari ini. Tetap kita ada dalam sukacita di dalam Tuhan. Nah teman-teman, khususnya anak-anak youth AGF, dan juga saya menyapa teman-teman anak-anak youth dimanapun saat ini sedang menyaksikan video ini, ya, dimanapun Anda berada, saudara berada. Saya percaya hari ini kita akan diberkati dengan satu firman Tuhan, satu sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk kita. Nah teman-teman, mungkin hari ini kita bertanya sebagai anak muda, ya, mungkin banyak pertanyaan timbul dalam kehidupan kita. Arah hidup kita ini mau kemana? Tujuan hidup kita ini mau kemana? Nah hari ini saya mau ngambil satu tema bagi kita, yaitu tujuan hidup, ya. Tujuan hidup atau arah hidup kita mau kemana? Saudara, kita akan melihat sesuai dengan firman Tuhan hari ini, tujuan atau arah hidup kita ini mau kemana saudara? Mau kemana teman-teman? Jadi hari ini saya mau ambil satu firman Tuhan bagi kita, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Ya. Mungkin ini udah sering kita dengar, bahkan mungkin waktu masih anak-anak sekolah minggu sering kita dengar firman Tuhan ini, yaitu Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, di ayat firman Tuhan ini jelas, ya. Saya mau ada 2 poin yang akan saya sampaikan bagi kita. Itu pertama, tujuan Anda datangnya dari Tuhan. Kedua, saudara, kesadaran akan Tuhan menentukan tujuan Anda. Nah, hari ini pertama kita akan bahas 1 poin dulu, yaitu tujuan Anda datangnya dari Tuhan. Nah, di ayat ini tadi Yeremia 29 ayat 11 ini berkata, sebab aku ini, Tuhan sendiri berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jelas di sini saudara bahwa tujuan kita itu berasal dari Tuhan. Tujuan kita itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang melakukan semua apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana sih Tuhan kerjakan tujuan itu? Apakah kita tidak ada, apakah kita tidak melakukan sesuatu? Enggak, saudara. Kita bisa memberikan diri kita ini supaya tujuan Tuhan itu bisa Dia kerjakan dalam hidup kita. Kita bisa menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mengerjakan tujuannya itu dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita ingat di Kejadian, ya, saat manusia diciptakan, saudara, bagaimana manusia diciptakan? Ya, mereka diciptakan begitu luar biasa. Hidup mereka, hidup manusia betul-betul diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Bayangkan saudara, hidup kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Pencipta segala yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Pencipta langit dan bumi. Bisa kita menjadi serupa dengan Dia. Kan luar biasa kehidupan kita saudara. Nah, makanya melalui firman ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan betul-betul merancang hidup kita ini dengan rancangan yang sangat indah, penuh damai sejahtera. Ya, kalau kita teruskan dikatakan di sini, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak youth khususnya, dimanapun saudara hari ini berada, ya, Tuhan menciptakan kita ke dunia ini tidak dengan satu tujuan yang mencelakai kehidupan kita, tidak dengan satu tujuan yang membuat kita menderita, enggak saudara. Dia punya tujuan hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati damai sejahteranya, bisa menikmati kebaikannya, bisa menikmati kemurahannya dalam hidup kita, bisa berjalan di dalam kebenarannya. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau saya ingat satu di Efesus 1 ayat 4, di sana dikatakan seperti begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya, saudara. Saudara, kita ini luar biasa, kita indah bagi Tuhan. Kita diciptakan jauh sebelum dunia ini diciptakan. Dia memilih kita sebelum dunia ini diciptakan, saudara, dikatakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah memilih kita untuk masuk ke dalam tujuan yang telah Dia tetapkan itu, saudara. Ya, tidak memilih-milih siapa, entah apapun keadaan saudara hari ini, mau cantik, mau jelek pun saudara, ya, mau berjerawat pun saudara, tetap Tuhan mau memilih saudara. Tuhan tetap memilih saudara karena Dia punya rancangan yang indah dan damai sejahtera di dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Kedua, saudara, kesadaran akan Tuhan menentukan tujuan Tuhan. Nah, hari ini saudara, ada banyak sekali anak-anak muda merasa dirinya karena masih muda gitu ya, merasa bahwa masih banyaknya waktu, ya, atau melihat dirinya nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang lain, merasa dirinya dia nggak mampu melakukan apapun, merasa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Tapi percaya saudara, Tuhan tidak pernah memandang saudara seperti itu. Dia mengasihi saudara, Dia mencintai saudara, Dia mengasihi saudara dengan sepenuh hatinya. Ya, buktinya saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kehidupan kita, untuk mengangkat kita dari kelemahan kita, dari kekurangan kita. Dia jadikan kita indah, saudara. Ya, saudara, hari ini teman-teman, khususnya
teman-teman anak-anak youth, saya mau ngajak kita selalu, ya, untuk kita selalu menyadari dalam hidup kita ini, kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bukan lagi karena baik buruknya dirimu, bukan lagi karena siapa dirimu, tetapi hari ini saudara punya identitas yang baru. Saudara di dalam Yesus, di dalam Kristus. Tuhan melihat saudara hari ini di dalam Tuhan, di dalam dirinya sendiri, di dalam pribadinya. Dia mengasihi saudara. Dia adalah anak saudara, ya. Nah, saudara, hari ini saya mau ngajak untuk kita keluar dari kesadaran seperti kita mau berpikir kita ini kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita banding-bandingkan diri kita dengan orang yang sudah sukses. Enggak, saudara, ya. Kalau mereka sukses, saudara juga akan sukses, saudara. Karena apalagi saudara anak Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Hidup saudara indah bagi Tuhan, ya. Saudara sudah menjadikan Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara lebih sukses daripada orang-orang di dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang lebih sukses daripada orang-orang yang ada di dunia ini, orang-orang yang dunia, saudara. Ya. Kita menjadi orang yang sukses, saudara. Nah, teman-teman, kalau ingat kembali waktu manusia diciptakan, ya, saat manusia diciptakan itu dulu, ya, belum ada perkantoran di sana. Belum ada manusia bisa bekerja, meniti karir, mendapat gaji, ya, bahkan belum ada televisi, belum bisa menonton, menghibur diri, ya. Belum ada perpustakaan, belum ada perkuliahan untuk universitas untuk menggali untuk mencari ilmu pengetahuan, ya. Belum ada, saudara. Tapi hari itu saat manusia pada waktu itu hanya memiliki, ingat ya saudara, manusia hanya memiliki Tuhan, yaitu memiliki Tuhan, memiliki diri sendiri, sesama, ya, dan taman di mana Tuhan telah menempatkan mereka. Mereka yang indah di sini, saudara, mereka hanya memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Memiliki Tuhan dalam hidup mereka, sangat luar biasa. Ya, hari ini kalau kita punya kesadaran hari ini, ya, bukan lagi tentang siapa diri kita, tapi yang kita miliki dalam hidup kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang telah diam di dalam diri kita oleh Roh Kudusnya, saudara. Amin. Nah, saudara, artinya tidak perlu menunggu sampai kita meraih posisi teratas dalam karir kita, dalam perkuliahan kita. Bukan berbicara tentang itu, saudara. Ya, tetapi selama kita masih merasa, masih menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar dalam hidup kita, ya, itu akan menjadikan kita bisa menghidupi tujuan hidup kita yang telah dirancangkan sendiri oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Saudara, hidup saudara adalah hidup yang penuh dengan keindahan daripada Tuhan sendiri. Nah, tujuan hidup kita tidak dapat ditemukan ketika kita terus melihat keluar. Maksudnya saudara membandingkan diri, sama seperti yang saya bilang tadi. Bandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan diri dengan dengan anak-anak youth yang lain, dengan anak-anak orang kaya contohnya. Enggak, saudara. Atau saudara bandingkan diri hari ini masih merasa muda, ya. Saudara berpikir hanya orang tua lah yang mungkin umur yang 35 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas yang boleh belajar firman Tuhan. Enggak, saudara. Saudara hari ini dengan masa muda ini, teman-teman boleh ambil waktu ini untuk belajar akan firman Tuhan. Supaya saudara, kehidupan kita ketika hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mengenal tujuan kita yang sesungguhnya. Amin. Saudara, terakhir saya mau katakan seperti begini. Sekecil apapun hal yang kita bisa lakukan hari ini, lakukanlah dengan sepenuh hati dan biarkan Tuhan menjadikan berhasil sepenuhnya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara kerjakan hari ini. Ya, mungkin hari ini saudara masih tukang bersih-bersih gereja contohnya, saudara. Tukang nyapu di gereja. Saudara boleh lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan maksimal, saudara. Supaya melalui itu bisa Tuhan angkat kehidupan saudara. Atau hari ini mungkin saudara kerja di perkantoran juga. Ya. Boleh saudara kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan maksimal. Di sana Tuhan bisa pakai saudara untuk memberkati orang-orang yang di sekitaran saudara, di dalam perkantoran yang saudara ada di sana. Ya. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka
ketika saudara hidup di dalam firman Tuhan. Ketika saudara menyadari tujuan saudara ini bukan tujuan yang biasa, bukan tujuan dari saudara, dari diri saudara, tetapi adalah tujuan benar-benar daripada Tuhan. Yesus yang besar dalam hidupmu dapat bisa mengangkat engkau, bisa mengangkat saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Terima kasih untuk sharing hari ini. Melalui sharing ini saya percaya kita akan terberkati dan kita akan terus semangat, khususnya anak-anak youth. Terima kasih. Shalom.